Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk Danton silakan disiapkan dulu sebelum kita mulai. Pak Guru, duduk siap gerak, serah tempat gerak, duduk siap gerak. Lapor, kelas PUN-TG, jumlah 19, kurang 4, hadir 15, keterangan 4 sakit, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya dapat mengucapkan salam. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Yang sakit tadi siapa, Ton? Nama-namanya? Arepan. Terus? Retno. Tirta. Siapa? Febri. Oke ya, ini adalah pertemuan ketiga seharusnya. Ya, karena minggu lalu sedang ada rapat saya dengan para guru. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru tentang berpikir komputasional, ya, kita coba ulas kembali pembelajaran di minggu sebelumnya. Di pertemuan terakhir, kita mengenal 3 komponen utama komputer. Yang pertama ada hardware. Yang kedua ada software. Yang ketiga ada ya brainware. Apa itu hardware? Perangkat keras. Ya, yaitu perangkat komputer yang bisa kita sentuh secara fisik. Ya kan? Secara fisik maksudnya gimana ya? Bisa kamu sentuh dengan tangan kamu. Contohnya apa? Yang ada depan mata kamu sekarang apa? Ya. Monitor. Apa lagi? Keyboard. Apa lagi? Mouse. CPU. Di dalam CPU ada motherboard. MOBU kalau bahasa singkatnya ya. Nah, di dalam motherboard itu ada komponen-komponen kecilnya. Ada prosesor. Kemudian ada apa? Ya, apa? RAM. Tahu RAM? Tahu. Dan yang lain-lain, ada banyak ya. Inilah komponen pendukung dari komputer. Yang pertama ada hardware, perangkat keras. Kemudian ada apa itu software? Contohnya yang kalian ketahui. Ya, Microsoft Word, atau secara garis besarnya aja Microsoft Office. Ini udah include semua ya, mau itu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, banyak. Microsoft Project, Visio. Nah, jadi banyak ada Microsoft yang dikembangkan aplikasinya, bukan hanya 3 itu aja. Cuman yang di kelas 10 sekarang mungkin yang kalian pelajari hanya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Oke. Kemudian ada yang namanya OS ataupun sistem operasi. Ya, ini adalah salah satu software yang paling penting di dalam komputer. Bukan hanya komputer aja ya, di HP kalian juga OS ini penting. Apa jadinya kalau tidak ada OS ataupun sistem operasi?
Ya, HP kalian mentok di logo. Pernah nampak HP mentok logo? Kalian hidupkan powernya, tuh hitam aja dia, cuman muncul logo merek HP kalian aja, ya kan? Xiaomi, gitu aja terus. Nah itu namanya sistem operasinya rusak, ya. Nah, jadi artinya sistem operasi ini sebagai nyawa, roh dari perangkat kita. Nggak ada sistem operasi, nggak bisa kalian jalankan perangkat kalian, HP kalian, komputer kalian, ya kan? Nah, jadi kalau di mobile itu ada sistem operasinya yang sekarang tuh Android. Nah, Android ini hampir semua rata-rata merek pengembang itu udah pakai Android ya. Nah, itu salah satu contoh Android. Itu yang pertama. Yang kedua ada iOS. Tahu iOS? Apa itu? Ya, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Oke ya. Itu sekedar pengantar untuk sistem operasi. Kalau di komputer apa contoh sistem operasinya? Windows ya. Yang marak sekarang itu ada banyak Windows. Ada Windows mulai dari 7 ya, cuman 7 udah nggak diproduksi lagi sekarang. 7, 8, 8.1, Windows 10, Windows 11. Inilah yang sekarang marak nih, 10 dan 11. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, jadi kita masuk ke materi kita. Di pembelajaran KKA itu, nah nih, udah pernah saya kasih tunjuk ya? Udah. Inilah ruang lingkup pembahasan kita untuk KKA. Nah, materi kita yang sekarang tentang berpikir komputasional. Yang warna orange. Yang ada gambar kepala dan ada gerigi. Jadi kita untuk pembelajaran KKA ini dipaksa untuk berpikir secara komputasi. Ya kan? Kalau komputasi berarti bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan, bagaimana cara kita memecahkan masalah. Tulis judulnya berpikir komputasional. Apa gambar apa ini? Gambar otak sedang main komputer. Tengah apa dia nggak tahu lah kita. Pokoknya gambar otak, ya kan? Supaya nyambung ke judulnya berpikir komputasional. Komputasi. Oke? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita menjelaskan pengertian apa itu berpikir komputasional. Kalau dari bahasanya ya berpikir, ya, kita berpikir sebagai manusia. Komputasional, komputer yang kita bisa ambil dari komputasional itu komputer. Jadi layaknya manusia berpikir seperti komputer. Kemudian yang kedua mengidentifikasi 4 tahapan berpikir komputasional. Ya, jadi ada 4 kata kunci ya untuk pembahasan komputasional ini. Ada deskomposisi, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algorithm. Ya, 4 kata kunci. Nanti kita bahas apa itu sebenarnya keempat-empatnya. Ini yang harus kalian pegang, ini yang harus kalian pahami di materi ini. Wajib tahu keempat-empatnya. Kemudian membandingkan perbedaan antara tahapan dengan contoh nyata. Dari keempat langkah tersebut, dari dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algorithm, nanti kita bandingkan perbedaan dari keempat-empatnya di kehidupan nyata. Kemudian ada menerapkan tahapan pada kehidupan sehari-hari dan dunia komputer, menyusun algoritma sederhana dari suatu masalah nyata. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah agar bisa dipahami manusia maupun komputer. Nah, inilah dia pengertiannya. Nah, ini perbedaan 4 tahapan. Sebelum masuk ke sini, kita harus tahu dulu apa sebenarnya dekomposisi kalau bahasa Indonesianya ya. Di sini tadi kan decomposition ataupun pemecahan masalah, yaitu ini dia. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Ya, ini memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis dalam memecahkan masalah. Itulah yang namanya decomposition kalau bahasa Inggris. Ya,
Kalau bahasa Indonesia dekomposisi. Kemudian yang kedua tadi pattern recognition. Nah, itu bahasa Inggris. Ya kan? Kalau bahasa Indonesianya pengenalan pola. Nah, apa itu? Proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data dan di berbagai masalah. Data yang kalian cari di pencarian Shopee, TikTok, nah itu pola yang bisa menentukan oleh sistem. Mengenali pola-pola ini dapat mengarah pada penerapan solusi yang serupa dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Ya, proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih efisien dan terarah. Abstrak, fokus pada masalah ya intinya ya. Yang terakhir algoritma, pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi, menekankan pendekatan terstruktur dan metodis dalam memecahkan masalah. Oke, algoritma sudah. Intinya, langsung dia ya. Intinya berpikir komputasional adalah proses kognitif yang digunakan untuk merumuskan solusi dan cara yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Ya, ini kita lanjut. Inilah dia untuk penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Nah, dekomposisi memecah masalah besar jadi bagian kecil. Ya, contoh di kehidupan sehari-harinya membuat kue, siapkan bahan, kemudian campur adonan, kemudian panggang, setelah itu sajikan. Contoh di dunia komputernya seperti membuat website. Tahu website? Tahu ya, ada desainnya, ada database-nya, kemudian ada juga halaman untuk back-end ataupun coding. Setelah itu baru uji coba ataupun testing. Itu untuk dekomposisi, ya, memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Setelah itu ada pattern recognition ataupun pengenalan pola, mencari kesamaan pola dalam masalah. Ya, semua minuman panas. Nah, ini pola ini. Minuman panas itu ada banyak. Ada teh, kopi, susu hangat juga ada. Apalagi? Jamu, bandrek, ya kan? Ginseng, teh telur. Nah, itu pasti menggunakan air polanya itu dia. Oke? Nah, sama kayak pola di sebuah sistem. Ya, sistem ujian kah ataupun sistem sosmed, ya, semua butuh yang namanya login. Ya, kalau login itu ada username, ada password. Nah, cuman username ini ada berbagai macam ragam, ya, bisa email, bisa apa, nomor, bisa apa lagi biasa username itu, nickname, ya, nickname antara email, nomor handphone, kemudian nickname. Ya, password enkripsi biasa tuh disimpan. Nah, tapi jangan terfokus sama itunya, sama bentuk angka huruf. Ya, intinya dia membutuhkan username. Ya, setelah itu abstraction, mengabaikan detail tidak penting, fokus pada inti masalah. Ya, seperti kita belajar sepeda katanya. Tidak peduli warna sepedanya apa, mereknya apa, yang penting kamu tahu bagaimana cara mengayuhnya atau menggoetnya, menjaga keseimbangan. Itu masalahnya. Ya, ada sepeda, tapi kok nggak tahu cara makainya, itu yang jadi masalah. Nah, jadi makanya jangan terpaku sama hal-hal yang tidak terlalu berpengaruh sama masalah. Oke, kemudian di dalam coding, kalkulator tidak peduli desain. Nah, iyalah, kita kan hanya butuh fungsinya. Kalkulator, ya kan? Nah, yang terakhir algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Kayak bikin Indomie. Pertama, didihkan air, masukkan mie, tambah bumbu. Intinya algoritma ini step by step. Langkah-langkah kita yang terstruktur, ya. Sortir angka, bandingkan, tukar, ulangi sampai terurut. Nah, itulah algoritmanya, logikanya. Oke? Ini ada apa hubungannya dengan coding? Nah, intinya menulis algoritma agar komputer melaksanakan instruksi.
interaksi kita dengan komputer, menyelesaikan masalah, ya. Sama kayak kalian pakai AI. Kalian merintahkan AI itu enggak? Nah, dengan perintah. Kalian konversi bahasa kalian supaya dipahami oleh AI. Kemudian instruksi hanya jalan kalau logis, runtut, dan jelas. Kau masukkan perintah yang kurang jelas di AI itu, pasti kau kurang puas dengan hasilnya kan? Betul nggak? Tapi kalau jelas, ya perintahmu, saya ada foto, ini wajahnya, tolong editkan background seperti pas foto. Nah, dengan rasio 3:4 karena fotonya pas foto 3x4. Background warna merah, gunakan jas di badan saya, ya layaknya seperti pas foto profesional. Upload fotomu, pasti berhasil.